Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari pembelajaran pada hari ini kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita belajar dengan tema beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Anak-anak, tahukah kalian siapa yang menciptakan alam semesta beserta isinya? Bagaimana kita mengenal pencipta alam semesta beserta isinya? Dan apakah sang pencipta alam beserta isinya juga mengutus seorang rasul kepada kita? Mari kita pelajari bersama-sama. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta dan penguasa alam raya dan seisinya. Ciptaan Allah adalah yang ada di langit dan di bumi. Yang di langit seperti matahari, bulan, planet, awan, dan sebagainya. Ciptaan di bumi seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Bagaimana kita mengenal Allah? Kita dapat mengenal Allah melalui alam semesta, Al-Quran, dan nama-nama Allah, Asma'ul Husna. Mengenal Allah melalui alam semesta, mari kita amati gambar berikut ini. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apa arti beriman itu?" Rasulullah pun menjawab, "Beriman artinya percaya kepada Allah." Beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya. Adanya alam semesta termasuk bumi yang kita huni sekarang ini adalah bukti adanya Allah. Alam semesta ini berisi benda-benda. Di dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam terdapat benda mati, benda yang tidak bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernafas. Juga ada yang disebut sebagai benda hidup, yaitu benda yang bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernafas.
Semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Mengenal Allah melalui Al-Quran. Amati dan ceritakan gambar beserta ayat Al-Quran berikut. Dari surat Al-An'am ayat 102 yang artinya, itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Anak-anak, ayat Al-Quran tadi mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi, kita wajib menyembah hanya kepada Allah. Anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Untuk bisa mengenal sesuatu, biasanya kita melalui namanya. Demikian juga mengenal Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang baik atau dikenal dengan Asmaul Husna. Jumlah Asmaul Husna adalah 99. Berikut adalah contoh nama-nama Allah: Al-Basir, Al-Adl, Al-Azim. Al-Basir yang artinya Allah Maha Melihat. Amati dan cermati gambar berikut. Sang siswa sedang membicarakan temannya dengan berbisik. Anak-anak, tahukah kamu bahwa semua perbuatan baik atau buruk pasti dilihat oleh Allah dengan sifat Al-Basirnya? Al-Basir artinya Maha Melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melihat apa saja, sampai hal sekecil-kecilnya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangannya. Al-Adl, Allah Maha Adil. Amati dan ceritakan gambar berikut. Keanekaragaman suku dan budaya. Al-Adl berarti Allah yang Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, atau jabatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Al-Azim yang Maha Agung. Amati dan ceritakan gambar berikut. Seorang anak menggunakan tanda-tanda kebesaran dan ciptaan Allah yang luar biasa. Manusia pasti membutuhkan orang lain, sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluk lain. Oleh karena itu, Allah disebut Al-Azim. Al-Azim artinya Allah Maha Agung.
hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongan Allah dan membutuhkan pertolongan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Dengan memahami sifat Allah Al-Azim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesaran Allah dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangannya. Anak-anak, berikutnya kita akan mempelajari beriman kepada Rasul Allah. Cermati percakapan berikut. Ali, tolong bantu aku ya. Aku mengalami kesulitan memahami pelajaran tentang beriman kepada Rasul Allah. Ya, baik. Aku akan berusaha membantumu. Menurut guruku, di antara manusia ada yang Allah jadikan sebagai utusannya di bumi ini. Itulah Rasul, pembawa ajaran Allah untuk disampaikan kepada manusia yang disebut wahyu. Manusia harus percaya atau beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Mereka, Rasul-Rasul itu terjaga dari kesalahan, seperti Nabi Muhammad SAW yang diberi gelar Al-Amin, artinya terpercaya. Oleh karena itu, manusia diwajibkan beriman kepada Rasul Allah. Kita harus percaya atau beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Rasul-Rasul Allah itu terjaga dari kesalahan, seperti Nabi Muhammad SAW yang diberi gelar Al-Amin yang artinya terpercaya. Anak-anak, materi hari ini telah selesai. Adapun rangkuman materi pada hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, manusia wajib percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengenal Allah dapat dilakukan melalui pengamatan alam semesta, Al-Quran, dan Asmaul Husna. Yang ketiga, semua benda, baik benda hidup maupun benda mati, adalah ciptaan Allah. Yang keempat, iman kepada Allah harus dibuktikan dengan cara mematuhi perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang kelima, manusia wajib beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang keenam, semua Rasul menyeru agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad SAW diberi gelar Al-Amin, yang artinya terpercaya.
Mari pembelajaran hari ini kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.